Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iki Kasul. Saya merupakan salah satu mahasiswa pada Universitas Cyber Asia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ujian akhir semester mengenai mata kuliah manajemen perbankan yang judul Analisis Kepahitan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Penyebab Solusi dan Kejauhan Preventif. Di sini saya akan mengulas secara mendalam penyebab utama kepahitan BPRS Gebu Prima, mengambil dampaknya terhadap solusi strategis dan kebijakan preventif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan mikro syariah di Indonesia. Adapun profil BPRS Gebu Prima dan konteks kepahitannya, BPRS sebagai lembaga keuangan mikro syariah. BPRS adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, fokus melayani sektor UMKM dan masyarakat kecil berdasarkan kecil yang tidak terjangkau bank umum. Peran mereka vital dalam inklusi keuangan syariah. Kondisi pasar dan persaingan ketat, sektor BPRS di Indonesia menghadapi persaingan yang sangat ketat, tidak hanya antar BPRS, tapi juga dari bank umum syariah dan perusahaan fintech. Tekanan ini menuntut inovasi dan efisiensi operasional. Adapun krisis dari BPRS Gebu Prima itu sendiri, kepahitan BPRS Gebu Prima merupakan kasus yang menyoroti kerentanan lembaga keuangan mikro terhadap tekanan likuiditas dan kelemahan manajemen risiko, terutama dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Itu adalah dalam konteks kepahitan BPRS Gebu Prima. Adapun penyebab utama kepahitan BPRS Gebu Prima, pertama, manajemen risiko kredit yang lemah. Tingginya risiko kredit macet atau non-performing financing atau NPF BPRS Gebu Prima mencapai lebih dari 15%, jauh di atas batas toleransi. Ini menunjukkan kelemahan dalam analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan. Yang kedua, ketidakefisienan operasional. Pengelolaan dana yang kurang optimal dan biaya operasional yang tinggi menggerus profit membuat BPRS Gebu Prima rentan terhadap gejolak pasar. 3. Kurangnya modal kerja dan tekanan likuiditas. Penarikan dana nasabah secara masif menciptakan tekanan likuiditas serius, diperparah oleh cadangan moral yang tidak memadai untuk menghadapi kondisi darurat. Pengaruh ekonomi, makro, dan persaingan. Kondisi ekonomi tidak stabil dan persaingan ketat di sektor BPRS semakin memperparah kondisi internal BPRS Gebu Prima itu sendiri. Adapun faktor eksternal yang memperparah kondisi kepahitan BPRS Gebu Prima, pertama adalah ketidakpastian ekonomi, inflasi dan fluktuasi suku bunga menciptakan tekanan pada kemampuan bayar nasabah, khususnya UMKM yang merupakan segmen utama BPRS. Kedua, regulasi perbankan ketat. Peningkatan regulasi dan biaya kepatuhan yang tinggi menambah beban operasional, terutama bagi BPRS yang memiliki skala lebih kecil. Persaingan fintech dan bank umum. Inovasi produk dan dari fintech dan bank umum syariah yang menawarkan kemudahan dan jangkauan lebih luas menarik nasabah potensial dari BPRS itu sendiri. Adapun dampak dari kepahitan BPRS Gebu Prima itu adalah bagi nasabah sendiri, penyimpan dan para pemegang saham yang kehilangan sebagian atau seluruh dananya, kerugian ini tidak hanya bersifat individu tapi mencapai efek domino terhadap kepercayaan publik terhadap industri BPRS secara keseluruhan, tidak hanya pada Gebu Prima. Dalam konteks perbankan syariah, kepercayaan merupakan aspek fundamental. Ketika satu lembaga memiliki kegagalan, masyarakat cenderung melakukan stabilitas dan tata kelola negara lembaga sejenis lainnya. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih enggan untuk menabung dan berinvestasi di lembaga keuangan mikro syariah. Lebih jauh lagi, kepahitan ini mengganggu stabilitas sektor keuangan mikro syariah yang selama ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Gangguan terhadap fungsi intermediasi keuangan dapat menyebabkan stagnasi ekonomi pada tingkat lokal.
Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional bank, termasuk menurunnya daya beli dan meningkatnya angka kemiskinan. Dengan demikian, kepalitan BPRS Kubu Prima ini hanya merupakan persoalan kelembagaan, tidak hanya merupakan persoalan kelembagaan, melainkan juga menjadi isu sistemik yang perlu ditangani secara komprehensif oleh regulator, otoritas keuangan, serta pemerintah daerah untuk memulihkan stabilitas dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan mikro syariah. Adapun 5 langkah preventif untuk menghindari kepalitan. Agar sebuah bank, termasuk BPRS, tidak sampai di tempat-tempat ini, langkah-langkah proaktif harus diambil untuk memperkuat fondasi keuangannya dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini mencakup perbaikan internal dan adaptasi terhadap dinamika pasar. Pertama, restrukturisasi pembiayaan. Menawarkan opsi restrukturasi pada nasabah dengan kredit macet untuk meringankan beban dan meningkatkan peluang pelunasan. Yang kedua, penguatan manajemen risiko. Meningkatkan analisis kredit, pemantauan portofolio, dan menerapkan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Itu mengoptimalkan biaya, menerapkan teknologi, dan meningkatkan kualitas karyawan untuk mengeluarkan pengeluaran. 4. Diversifikasi pendanaan. Mencari sumber pendanaan alternatif selain simpanan nasabah seperti penerbitan suku atau pinjaman antar bank syariah. Kelima, peningkatan tata kelola perusahaan. Menekan good corporate governance yang kuat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun strategi pemulihan dan penguatan BPRS. Untuk memastikan keberlanjutan BPRS perlu diterapkan strategi komprehensif yang mencakup digitalisasi, peningkatan kompetensi dan infrastruktur. Yang pertama, ada digitalisasi layanan. Implementasi layanan perbankan digital untuk efisiensi, jangkauan pasar yang lebih luas, kemudian akses bagi nasabah khususnya UMKM. Pelatihan manajemen risiko, program pelatihan intensif bagi staf dan manajemen untuk meningkatkan kapabilitas dalam identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Terus ada diversifikasi produk dan layanan. Pengembangan produk pembiayaan dan jasa keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik nasabah UMKM serta sektor lainnya. Yang keempat ada kolaborasi dengan fintech. Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan fintech untuk mempercepat inovasi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional BPRS. Saya mengira ada 4 kebijakan preventif untuk mencegah kepalitan BPRS itu sendiri, yaitu dengan cara pengawasan ketat OJK, itu dengan meningkatkan pengawasan ketat OJK, meningkatkan frekuensi dan kedalaman pemeriksaan dengan fokus pada manajemen risiko, kredit, dan likuiditas. Yang kedua, penerapan standar risiko, mewajibkan BPRS menerapkan standar manajemen yang lebih tinggi dan melakukan audit rutin internal maupun eksternal. Yang ketiga, program edukasi keuangan, meningkatkan literasi keuangan nasabah dan pengeluaran BPRS terkait manajemen keuangan syariah dan risiko investasi. Yang keempat ada insentif tata kelola terbaik, memberikan penghargaan atau insentif bagi BPRS yang menunjukkan praktik tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang unggul. Ini kita bisa lihat dari studi kasus pembelajaran dari negara lain. Pengalaman dari negara lain memberikan wawasan berharga dalam sektor keuangan mikro mencegah kepalitan lembaga seperti BPRS. Itu reformasi subsidi dan pengawasan itu seperti di India dan Thailand. Penguatan data dan target penerimaan manfaat, serta implementasi teknologi. Penggunaan teknologi ini seperti saat ini blockchain atau AI dapat meningkatkan ekspansi operasional dan efisiensi, mengurangi biaya dan meminimalkan risiko penipuan. Adapun kesimpulan dan rekomendasi agar BPRS Kubu Prima tidak pilot adalah kepalitannya kemarin akibat dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang kompleks. Agar tidak jelas itu penyebab utama yang beragam, pentingnya kebijakan preventif, fokus pada restrukturisasi dan penguatan, dan kolaborasi sebagai kunci. Ini adalah pendapat saya yang saya tuliskan dalam lembar jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.